Nasib malang dialami bocah inisial AR yang berusia 1 tahun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh. Ini mau mulia, ini. Seorang ayah di dusun Tosulo, desa Masulo Wali, kecamatan Matiro Sompe, tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku dengan keji mengikat leher korban untuk digantung dan membanting korban beberapa kali di atas kasur. Tidak lama, korban diselamatkan oleh sang nenek dari aksi penyiksaan. Aksi pelaku ini dipicu lantaran ditinggal sang istri karena meminta cerai. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya pada Senin pagi sekitar pukul 10.30 WITA. Usai video kekerasan yang direkam pelaku beredar di media sosial. Persoalan apa yang istri? Larang kiper tak masuk di rumah itu. Seorang ayah tega menganiaya anaknya sendiri di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pemirsa, dan lebih mirisnya lagi tadi kita lihat penganiayaan ini direkam sendiri dengan ponsel. Kita telah terhubung dengan Kapolres Pinrang AKBP Andiko Wicaksono untuk mengupdate informasi ini. Selamat siang Pak Andiko. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Andiko sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sangat miris kalau kita melihat begitu tayangan tadi sebelumnya di mana anak balita yang disiksa oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara diikat dan bahkan digantung. Beruntung anak ini kemudian berhasil diselamatkan oleh sang nenek begitu ya pada saat kejadian. Tapi berdasarkan informasi yang mungkin masuk begitu dan sempat Anda kumpulkan, Pak Andiko, bagaimana kondisi anak ini saat ini sekarang? Ya, baik Mas, dapat kami jelaskan untuk kondisi anak ini secara pengamatan sampai dengan saat ini memang cukup stabil ya Mas untuk anak seusianya, lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Jadi memang dalam beberapa kondisi tertentu memang sepertinya yang bersangkutan terlihat masih agak trauma. Contoh seandainya misalkan kita siapkan mainan dan kemudian kita angkat dari lokasi yang agak tinggi sedikit, dia agak sedikit ketakutan. Oke. Namun secara umum cukup stabil. Tidak ada luka fisik yang dideritanya? Mengingat kalau dari video begitu ya tampaknya ekstrim sekali begitu. Kalau luka fisik sendiri memang setelah kami telusuri dan juga kami sempat komunikasikan dengan dokter yang menangani dan kebetulan sempat dilakukan visum luar, itu alhamdulillah sih Mas ya, karena memang kalau kondisi fisiknya kita lihat yang tampak di muka itu sebetulnya itu adalah kebetulan memang si adik AR ini mengalami alergi kulit, jadi bukan dikarenakan penyiksaan atau bagaimana. Adapun yang kami khawatirkan, concern kami sebetulnya di bagian leher ya, karena memang sempat mengalami jeratan yang mana kebetulan ternyata setelah kami teliti barang bukti yang digunakan itu merupakan tali vapor, yaitu tali yang biasanya digunakan untuk menggunakan ID card yang mana terus disambungkan dengan tali tambang. Dan alhamdulillah setelah kita teliti di bagian tersebut juga dengan dokter dinyatakan itu kondisinya cukup baik, jadi tidak mengalami luka yang cukup serius. Demikian Mas. Baik, Pak Andiko, informasi yang kami dapatkan bahwa sang anak begitu korban ini diselamatkan oleh nenek kandungnya sendiri yang pada saat kejadian ada di lokasi. Tetapi sehari-harinya korban ini tinggal dengan ayahnya saja atau juga tinggal dengan neneknya di dalam satu atap yang sama atau seperti apa? Iya, jadi mungkin kami bisa jelaskan sedikit kronologisnya ya Mas ya. Memang untuk di video dapat kita saksikan korban diselamatkan oleh neneknya. Namun setelah dilakukan penyelamatan oleh neneknya itu tidak berlangsung lama, kemudian korban di bawah penguasaan daripada si pelaku kembali. Dan itu dimulai dari pukul lebih kurang 18.00, disitulah diterima perlakuan yang kami rasa mungkin tidak manusiawi dari ayahnya sampai dengan lebih kurang 16 jam ke depan Mas. Jadi seperti disandera, lebih tepatnya disandera. Karena memang dalam 16 jam ke depan itu kami berupaya setelah mendapatkan laporan dari ibunya bahwasanya si korban mengalami penyiksaan dari bapaknya, kami berupaya untuk mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi. Oke, polisi justru dapat laporannya dari ibunya ya? Ya betul Mas, jadi ibunya kebetulan memang tinggalnya di
berbeda kota, jadi Oke. berada di Kabupaten Sopeng. Jadi kebetulan dilakukan meneruskan informasi terkait video-video tersebut. Video ini direkam Kemudian pelaku personel kami dikirimkan kepada ibunya begitu? Betul, betul Oke. Mas. Dikirimkan kepada ibunya dengan tujuan untuk intinya menyampaikan pesan bahwasanya apabila istrinya tetap memaksakan diri untuk meminta cerai, maka inilah dampak yang akan diterima oleh anaknya. Kira-kira seperti itu pesannya. Oke. Kemudian selanjutnya dari pukul 19 itu beberapa kali kita sudah mencoba melakukan negosiasi, baik itu kita menggunakan semua potensi yang ada Mas. Jadi baik juga pihak keluarga yang dekat yang mungkin didengar oleh si pelaku, kemudian juga kita juga menggunakan anggota dan juga kita berkoordinasi terus secara proaktif dengan desa dan dusun setempat yang mungkin bisa sedikit membantu untuk menegosiasi dengan pelaku. Dan itu lebih kurang sampai jam 2.30 dini hari. Dini hari itu berlangsung lama, artinya di dalam satu rumah ada pelaku bersama juga dengan anaknya yang katakanlah disandra begitu, sementara polisi ada di luar rumah begitu untuk berkomunikasi. Betul, ya Mas. Jadi kita memang tidak bisa mengakses ke dalam rumah karena Khawatir pelaku melakukan tindakan kekerasan begitu ya di dalam rumah. Betul. Jadi di rumah tinggal itu sebetulnya rumah milik nenek kandungnya. Dan memang kebetulan pada kesempatan kali itu tinggal tersisa si pelaku dengan anak kandungnya sendiri. Neneknya sudah tidak bisa mengakses lagi ke dalam rumah tersebut. Kemudian selanjutnya ketika polisi bernegosiasi, itu juga pelaku senantiasa mengancam. Senantiasa mengancam jangan sampai ada polisi yang menginjakkan kakinya ke dalam rumah saya, kalau tidak dia akan mengancam membunuh anaknya. Oke, bagaimana akhirnya polisi bisa berpenetrasi ke dalam rumah dan mengamankan korban? Ya, itu lebih kurang 16 jam Mas, tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya kita menggunakan semua potensi yang ada, siapapun yang sekiranya bisa didengar langsung oleh pelaku, itu kita manfaatkan untuk kita upayakan bernegosiasi. Dan kita sendiri juga untuk polisi yang sudah berada di lokasi lebih kurang pukul 1.30 dini hari sudah sempat kehilangan kesabaran juga Mas. Sempat kami hampir kehilangan kesabaran dengan berupaya untuk melakukan upaya paksa penggerbekan. Namun kami juga masih menerima masukan, saran masukan dari pihak keluarga dan semua pihak yang ada di TKP pada saat itu. Mengingat juga kondisi pada saat itu sangat gelap malam hari, itulah menjadi pertimbangan kami. Di samping juga untuk keselamatan daripada si anak itu sendiri dan kami juga menghindari juga jatuhnya korban, maka disepakati kita tetap melakukan pemantauan dari jauh dan sekaligus bersabar. Dan akhirnya esok paginya lebih kurang pukul 10 pagi setelah dia sempat menolak untuk menerima susu untuk makanan si korban, karena biar bagaimanapun juga selama lebih kurang 16 jam itu korban kurang mendapatkan asupan yang baik karena dalam penguasaan ayahnya, jadi tidak mendapatkan susu, tidak mendapatkan makan. Jadi itulah yang kita gunakan dari pagi mulai jam 7 start kembali kita melakukan negosiasi. Itu susu pertama masih langsung dibuang oleh pelaku, kemudian percobaan kedua lebih kurang pukul 8:30. Alhamdulillah pelaku sudah mulai melunak dan sudah mulai menerima susu dan diberikan kepada anaknya. Dan pada pukul 10 pagi, kemudian salah satu personel kami berusaha bernegosiasi kembali, dan pada kesempatan tersebutlah kemudian selanjutnya kami bisa mengakses masuk untuk mengamankan si korban dan juga mengamankan pelaku. Demikian Mas. Baik, pelaku sekarang sudah diamankan kalau begitu. Terima kasih Pak Andiko sudah berkenan mengupdate informasi ini. Appreciate untuk upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan sampai 16 jam begitu ya, bernegosiasi dengan pelaku bagaimanapun juga untuk kemudian mengamankan korban, dan korban sekarang sudah berhasil diamankan dalam kondisi yang aman, selamat begitu, walaupun masih ada trauma. Kita juga berharap pemulihan korban juga bisa berlangsung dengan cepat. Terima kasih AKBP Andiko Wijaksono, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih Mas.